Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahi al-azim, amma ba'du. Yang saya hormati dan kami ucapkan selamat datang buat Mama Dr. Ovan, sejarawan Cirebon. Yang saya hormati Bapak Haji Anwar Sadat, Bapak Sekmat Kaptakan. Yang saya hormati perwakilan Sesepuh Bungko, Bapak Rajam. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua LPMD beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua MUI beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga Ketua Karang Taruna, pemuda-pemudi, hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, ning kesempatan dalu niki, ning kesempatan bengigin, kula sampeyan kabeh saged silaturahmi, saged bertatap muka dalam acara penyampaian tentang sejarah Desa Bungko atau tentang sejarah Ki Gede Bungko. Semoga selawat dan salam terlimpah curahkan buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, kerabatnya, dan insya Allah termasuk kita semua selaku pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih terkhusus kangge Mama Dr. Ovan yang sudah hadir tepat waktu jam 8, dan kami pun ucapkan terima kasih kepada hadirin undangan walaupun agak terlambat tapi alhamdulillah masih bisa hadir. Pada intinya, Bapak Ibu hadirin undangan saya kumpulkan di malam hari ini juga menyangkut rentetan terkait dengan kegiatan kunjung buyut Ki Gede Bungko dan juga acara sedekah bumi di Desa Bungko tahun 2017. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, di tahun ini baru kita adakan terkait dengan akan disampaikannya terkait dengan sejarah Desa Bungko, sesepuh kami, leluhur kami Ki Gede Bungko, kisik penting. Nanti akan dijelaskan oleh Mama Dr. Ovan. Walaupun tidak lahir di bumi Bungko, Mama Dr. Ovan ini ada keturunan Bungko. Jadi yang pastinya Bapak dan Ibu semua, kalau mungkin yang disampaikan oleh Mama Dr. Ovan kurang pas, sharing, mangga Bapak dan Ibu semua bisa ngasih masukan. Mungkin ada kesempatan tanya jawab terkait dengan adanya Cirebon juga sudah sering menyampaikan di forum umum. Jadi kami berharap kepada rekan-rekan hadirin undangan semua untuk mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Mama Dr. Ovan. Mungkin bila mana ada kekurangan atau kurang pas, mohon dimaklum, karena kita manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kekurangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk mempersingkat waktu. Karena kenapa saya menjadwalkan jam 8, kira-kira jam 9 selesai, karena dilanjut dengan pagelaran sandiwara. Jadi kami mohon keseriusan Bapak dan Ibu semua. Mungkin agenda ini bukan hanya di tahun ini, nanti setiap tahun pun kita gelar. Ini baru yang kita undang hanya sebatas awalnya lembaga, kita belum bisa mengundang semua. Karena yang akan menyampaikan narasumbernya ini
orang super sibuk. Kemarin juga baru pulang dari Bandung, makanya juga kami menyampaikan belum tentu bisa hadir makanya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan harapan kita semua, sesuai undangan kami, menghormati undangan kami, menghormati undangan anak cucu buyut Bungko, alhamdulillah Mama Dr. Opan siap untuk hadir di hadapan bapak-bapak semua, dan alhamdulillah sudah hadir. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian tentang sejarah Bungko yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Opan, yaitu punya julukan atau punya gelar yaitu budayawan Kabupaten Cirebon. Kepada Bapak Dr. Opan atas waktunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados ketinggal ngadeg mawon ya Pak ya. Hampir akrab. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sederet sahabat Bapakku Bungko, Bapakku Haji Muhammad Sarkim. Benar seperti yang dikatakan beliau, saya memang punya perhatian khusus terhadap Bungko. Ya, ini leluhur saya ya. Dan karena sudah janji, ya walaupun saya lagi di Bandung waktu di telepon Pak Kubu, ya saya pulang. Waktu itu saya ada acara di Institut Teknologi Bandung ya. Yang saya hormati juga Bapak Sekmat Kapetakan, Bapak Anwar Sadat, sesepuh Bapak Rajab, para aparat desa, BPD Desa Bungko, aparat keamanan, sederek-sederek tiang Bungko. Nyuwun izin kula badhe nyampeaken sejarah Desa Bungko. Sederenge kula suwun bapak-bapak ngangge maos Al-Fatihah krin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lausullahi buyut Ki Gede Bungko. Al-Fatihah. Ya, matur kesuwun. Tiang Cirebon kula mindel teng kratonku 14 tahun, Pak. Waktu niku kula teng Keprabonan. Kula waktu niku studie sareng rama guru Pangeran Herman Raja Kaprabon. Niku guru kula. Ari pengen mau sejarah atau pengen bedar sejarah, minimal niku kedah ziarah. Nah, wau kan sampun ngunjung ya Pak Kubu ya. Nah, seniki kula suwun maos Al-Fatihah, matur kesuwun ya. Ngangge hadiah, ngangge tiang kang paling berjasa teng Desa Bungko. Sanes teng Desa Bungko mawon, Pak. Ki Ageng Bungko iku jasa iku teng Cirebon. Bahkan internasional. Nah, disangka kula bohong ngomong internasional. Mungkin dibedar setunggal-setunggal. Aku lah nami Opan, manggang undangnya terserah. Hari kang Bapak Rajab yang undang nami mawon Opan ya. Karena mungkin kula seanak. Ya kang nem-nem mangga pengen manggil kakang, pengen manggil apa ya. Mungkin teng mriki wonten murid kula ya. Kang lamun bengian pernah belajar teng MTS Karangkendal. Seniki kula posisinya ngajar teng IAIN
bokat lare bungko seneng sejarah mangga mlebet ngriku mungkin kepanggi. Nah kula mboten bohong Pak, keturunan bungko niku kula canggahe tiyang riki, canggahe tiyang bungko ari saking rama saring ibu niku Mertasinga Pangeran Surya Negara. Nah, wonten darah saking riki ya. Bungko. Tapi tiang Ki Gede Bungko niku masih keturunan Arab leres. Ya. Keturunan Arab. Ya kula rambutnya masih berenting ya. Miturut catatan naskah. Nah, kula sanes dongeng li. Niki wonten bukti naskah. Nama naskahe Serat Caruk Kanda. Ditulis tahun 1801. Bokat boten percatan dugi tenggriai kula. Wonten naskah. Keleresan kula gak ada naskah, diwarisi naskah. Kang nulis naskah niku namanya Pangeran Tudijaya Sukma atau Pangeran Abdul Hamid Sukmajaya. Niku ya keleresan naskah niku sangga kula kang nulis kang saking ibu ya, wonten naskah. Salah satu parwa atau salah satu bagian naskah niku bercerita tentang asal usulnya Ki Gede Bungko. Nah miturut naskah niku asal usulnya Ki Gede Bungko kados mekaten. Jadi diawali saking perjalanan Gusti Sunan Jati. Gusti Sunan Jati nalikane rawuh teng Cirebon niku mboten langsung dadi raja, mboten langsung buka pesantren. Sederenge buka pesantren, ngertos ya bahasa mekaten. Alhamdulillah. Ini larenan anak-anak ngerti? Wah. Mboten ya? Ya sudah campur saja ya. Jadi nalikane Sunan Gunung Jati rawuh teng Cirebon, ketika Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon, beliau itu tidak langsung jadi raja, tidak langsung membuka pesantren, tapi diperintahkan oleh Pangeran Cakrabuana uaknya untuk sowan ke ulama-ulama besar. Sowan kang pertama Gusti Sinuhun sowan teng Syekh Madkurullah. Kanjeng Eyang, saya mohon izin minta restu dari Kanjeng Eyang. Duh kulup putraning wang, wahai cucuku, Eyang tidak bisa memberi restu karena kamu sudah punya barokah sendiri, sudah punya restu sendiri. Tapi Eyang mau ngajak cucu untuk jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ayo kita jalan-jalan ke dasar bumi. Ya wali ya, cerita wali ya sakti. Jalan-jalannya ning dasar bumi. Kalau dalam bahasa sekarang itu artinya Sunan Gunung Jati itu belajar apa? Belajar ilmu geologi, belajar ilmu geografi, hingga beliau tahu potensi-potensi yang ada di bumi Cirebon. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada Tan Gohwat. Siapa Tan Gohwat? Kok namanya kayak Cina? Ya memang betul dia orang Cina, wali Cina. Ning Cirebon dikenal dengan Sunan Bentong. Nah, Sunan Bentong ya mekoten tidak bisa memberi restu. Sampai terakhir beliau berkunjung ke Surabaya. Di Surabaya beliau bertemu dengan Sunan Ampel. Kanjeng Eyang,
Hamba mohon restu. Nah, baru Sunan Ampel ini memberi restu. Restu yang diberikan oleh Sunan Ampel itu, ya wis putuningsun sira dakwah marani Kali Cipamali bagian kulon. Karena sing Kali Cipamali bagian kulon niku minangka warisan saking ibu. Jadi diberi kapling oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di wilayah Jawa bagian kulon. Karena pada zaman wali pembagian Pulau Jawa itu tidak ada Jawa Tengah, Jawa bagian kulon dan Jawa bagian wetan. Nah, Sunan Ampel sambil memberi restu juga memberikan 2 orang muridnya. Yang pertama bernama Raden Jakataruna. Raden Jakataruna itu pensiunan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Ya. Jadi dulu dia pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Salah satu senopati Kerajaan Majapahit yang pensiun. Pensiun masih muda. Ya. Dia menghadap Sunan Ampel, Gusti, saya ingin menjadi orang yang paling sakti. Ya kalau di laut nggak sakti ya, makanya Angkatan Laut itu harus punya kemampuan lebih ya. Akhirnya Raden Jakataruna itu disuruh bertapa. Bertapanya di pinggir laut ya. Berapa lama bertapanya? 11 tahun. 11 tahun bertapa ya. Nah, kemudian 11 tahun bertapa itu dibangunkan oleh Sunan Gunung Jati. Dibangunkan. Nah, terus nanti ikut. Nah, proses pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Raden Jakataruna memunculkan tulisan-tulisan yang beragam. Tulisan-tulisan cerita sastra yang beragam. Ada yang menulis dalam bentuk babat. Tulisan dalam bentuk babat itu gimana? Ada pertemuan, jadi Sunan Gunung Jati itu menyamar sebagai wong angon bebek kang batalaken puasae Ki Ageng Bungko. Nah, kalau dalam sejarah tidak ada tulisan begitu. Kalau dalam babat ada. Ya pendek ceritae wis sekin Raden Jakataruna yen sampean pengen sakti beli usah puasa maning. Sekin gampang karena puasa wis jadi sekin lelakon mangan bae. Nah, jadi Raden Jakataruna kalau pengen sakti karena tadinya tidak makan, sekarang harus banyak makan. Yang satu lagi siapa? Yang satu lagi itu Pangeran Surya. Pangeran Surya itu dari mana? Pangeran Surya berasal dari Madura. Kata Pangeran Herman Raja Kaprabon, Raden Jakataruna dan Pangeran Surya itu sama-sama dari Madura. Hanya kalau Pangeran Raden Jakataruna itu masih ada darah Arab. Versi yang kedua, Raden Jakataruna itu berasal dari Blambangan. Di mana Blambangan itu? Daerah sekitar Banyuwangi. Di situ. Pangeran Surya juga bertapanya sangat hebat. Pangeran Surya bertapanya itu kalau pagi dia menatap matahari dari wilayah timur. Kalau duhur menatap ke arah atas. Kalau sore menatap ke arah barat.
Dua-duanya itu nanti akan menjadi orang yang sangat sakti. Raden Jakataruna di kemudian hari dikenal dengan Ki Ageng Bungko. Pangeran Surya nanti dikenal dengan nama Pangeran Kajoran. Pangeran Surya itu memimpin batalion Angkatan Darat, sedangkan nanti Raden Jakataruna dipercaya menjadi pemimpin Angkatan Laut. Ya kalau sekarang kepala Laksamana lah, kepala staf Angkatan Laut, Kasal kalau sekarang. Ya. Nah, itulah ya awal dari sejarah asal usul Ki Gedeng Bungko atau Raden Jakataruna. Ini asal usulnya ada dua versi, dari Madura dan dari Blambangan. Dan kalau Blambangan itu satu-satunya wilayah Jawa Timur yang tidak mau ditunjukkan oleh Majapahit. Blambangan itu ya. Dan di zaman kewalian Blambangan itu punya wali namanya Sunan Giri. Nah, disitulah daerah Raden Jakataruna berasal. Jasanya apa terhadap Cirebon? Ki Gedeng Bungko atau Raden Jakataruna itu punya jasa yang sangat besar. Jasa yang pertama, menjaga stabilitas keamanan pantai utara dari Pekalongan sampai Jakarta. Itu stabilitas keamanan laut itu dia yang menjaga. Nah, kiprah yang pertama Ki Ageng Bungko itu ketika menumpas bajak laut. Ini bajak laut yang waktu itu di Laut Jawa sangat disegani. Bajak laut itu bernama Lowo Ijo. Bajak laut Lowo Ijo itu di wilayah pantai utara Pulau Jawa itu sangat disegani karena sakti, kejam, ya, kejam itu, ya. Dan tidak bisa ditumpas. Sampai-sampai yang menjadi korban dari keganasan bajak laut Lowo Ijo itu adalah putra mahkota Cirebon, ya. Sunan Gunung Jati itu pada awalnya menyiapkan putra mahkota itu dari istrinya yang bernama Syarifah Baghdad atau Ratu Mas Quraisyin atau Syarifah Quraisyin. Perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Syarifah Quraisyin itu melahirkan dua orang putra. Yang pertama Pangeran Jayakelana, yang kedua Pangeran Bratakelana. Pangeran Bratakelana menikah dengan putrinya Raden Patah. Ini yang dipersiapkan menjadi pengganti Sunan Gunung Jati, menjadi putra mahkota Cirebon. Tapi ketika beliau pulang dari Demak menuju Cirebon, itu kapal kerajaan, ya. Kapal kerajaan yang ditumpangi oleh putra mahkota, ya. Putra mahkota dan menantu raja besar, ya. Pada waktu itu di Jawa itu hanya ada dua raja besar. Yang pertama Raden Patah, yang kedua Sunan Gunung Jati di bagian kulon, ya. Artinya apa? Mengganggu Pangeran Bratakelana itu beresiko besar. Tapi karena Lowo Ijo bajak laut yang terkenal sakti dan kejam, itu tidak pandang bulu. Pandangan bajak laut ini adalah orang kaya. Ini pasti punya kekayaan yang luar biasa. Akhirnya di sekitar pantai Gebang, bajak laut itu merompak kapal dari Pangeran Bratakelana. Dalam pertempuran, Pangeran Bratakelana sebetulnya unggul dalam pertempuran.
Ya, tapi kalau bajak laut itu tidak mengenal pertarungan satria. Ketika Lowo Ijo kepepet dan Pangeran Brataklana menghadapi pasukan yang dari depan, Lowo Ijo itu membawa tombak dari belakang menyerang Pangeran Brataklana dari sini hingga tembus ke depan tombaknya. Dan hartanya dikuras habis dan jenazahnya itu dibuang ke laut. 3 hari jenazah itu akhirnya terdampar di Pantai Mundu. Di Pantai Mundu jenazah Pangeran Brataklana itu diurus oleh Ki Gedeng Mundu atau Syekh Mudarim yang menguasai wilayah Mundu. Kemudian dilaporkan kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sangat sedih, ya. Sedih keyung-yung karena putra mahkota. Mengetak Sunan Gunung Jati sedih, Ki Ageng Bungku itu berdiri sambil menepuk ini, ya, bahu, Gusti, tolong panjenengan jangan bersedih, beri perintah pada hamba untuk menumpas bajak laut yang ada di pantai utara Laut Jawa. Saat itu juga sebelum jenazah itu dikubur, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang waktu itu sudah jadi raja, ya, memerintahkan kepada Ki Ageng Bungku, saat ini juga Ki Ageng Bungku kuperintahkan untuk menumpas bajak laut itu. Ki Ageng Bungku didampingi oleh Pangeran Carbon. Pangeran Carbon itu anaknya Mbak Kuwu, ya. Didampingi oleh Adipati Keling, menyiapkan pasukannya memburu bajak laut Lowo Ijo. Dan seluruh bajak laut Lowo Ijo itu ditumpas habis, ya. Anggotanya, persembunyiannya, kapal-kapalnya dibakar habis. Hingga apa? Stabilitas keamanan di wilayah pesisir pantai utara itu jadi aman. Kalau pantainya aman, investor-investor dari luar negeri banyak yang datang. Makanya pelabuhan Cirebon ramai dikunjungi. Banyak kapal-kapal dagang Cina, kapal-kapal dagang asing, Arab yang datang ke pantai Cirebon. Karena apa? Stabilitas keamanan lautnya aman, tidak ada perompak. Orang-orang yang mau berinvestasi, ya, yang bawa duit, ya, yang mau mendatangkan duit itu datang dengan karena apa? Karena pantainya dijaga oleh Ki Ageng Bungku. Nah, kata masyarakat sini, saya pernah dengar dari almarhum Kiai Yunus, ya, bahwa Ki Ageng Bungku itu punya namanya Ki Tenung Jagat. Ki Tenung Jagat itu apa artinya? Dia itu kemampuannya itu bisa berenang antar pulau. Dan kemampuan menyelamnya Ki Ageng Bungku itu seminggu. Ya. Nyilemnya seluruh pagi Pak seminggu beli nongol-nongol. Masih wonten boten tiyang Bungku. Ya. Ya. Pak Jaso, sinten kang kuat nyelam seminggu? Seminggu. Nah, ini jasa menjaga keamanan nasional kerajaan Cirebon dan Demak. Nah, kiprah di internasionalnya di mana? Pada waktu tahun 1511 kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis di bawah kekuasaan Laksamana Alfonso de Albuquerque. Nah, ini nama Portugis, nama Spanyol, ya, itu namanya begitu. Ada kan Gerard Piqué,
ini Albuquerque, itu nama-nama sana ya. Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque ini berkuasa di mana? Di Malaka ya. Di sekitar Singapura, berkuasa di situ. Pada waktu itu kerajaan Pajajaran mulai mundur, pamornya jatuh, sementara Cirebon meningkat. Merasa keamanannya terganggu, karena pada saat itu pelabuhan Cirebon ya otomatis lepas dari Pajajaran. Pelabuhan Banten, pelabuhan Karangantu itu pelabuhan internasionalnya Jakarta. Pelabuhan internasionalnya Pajajaran itu jatuh ke tangan Cirebon. Satu lagi pelabuhan dari Pajajaran yang masih tersisa adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Ini Pajajaran merasa terancam. Akhirnya Pajajaran di bawah pimpinan Raja Sangyang Surawisesa Jaya Perkasa, ini anaknya Prabu Siliwangi ya. Jadi kalau Sunan Gunung Jati manggil ke dia paman. Nah, Sangyang Surawisesa Jaya Perkasa itu melihat kondisi Pajajaran yang makin mundur, dia membuat kerjasama. Kerjasamanya apa? Kerjasamanya kerjasama ekonomi dan pertahanan. Salah satu klausur, salah satu bagian dari kerjasama itu membolehkan Portugis mendirikan loji. Loji itu benteng sekaligus pusat dagang. Dan perjanjian Portugis dengan Pajajaran itu ditandatangani dalam sebuah prasasti. Sampai sekarang prasastinya masih ada, Pak. Namanya Prasasti Padrau. Ya, Prasasti Padrau. Dan itu Prasasti Padrau itu masih ditemukan. Kalau Bapak dan Ibu berkunjung ke Museum Fathahillah, itu ada namanya Prasasti Padrau. Dan di sana juga ada disimpan senapan laras panjang milik Ki Ageng Bungku. Itu senapannya bagus sekali, Pak. Popornya itu berukir indah. Jadi pada masa itu teknologi ternyata sudah tinggi. Ki Ageng Bungku itu bisa nembak juga. Bukan cuma senjata yang legendaris kan welo. Nah, dayung ya. Ternyata di situ ada bukti, Pak, senapan. Saya waktu itu jam 5 berkunjung ke Museum Fathahillah. Kata penjaganya, waduh Pak, tolong kalau jam sekarang kita nggak ada yang bisa nganter. Ya udah Pak, kalau Bapak nggak ada yang mau nganter, izinkan kami untuk ke situ. Waduh, nggak boleh Pak. Ya udah Bapak nganter, boleh nggak? Saya dari jauh, dari Cirebon nih, dari jauh. Waduh, saya takut Pak, angker katanya museum ini. Ya karena saya datang bersama Kiai, tenang Pak, ini di samping saya ini Kiai. Akhirnya kita sampai jam 7. Dan salah satu peninggalan yang saya lihat itu senapan dari Ki Ageng Bungku. Nah kita bedil. Ya kita lanjut ya perjanjiannya. Nah melihat situasi yang seperti ini, Raden Patah, Raja Demak dan Sunan Gunung Jati itu bersepakat kalau Portugis masuk ke wilayah Nusantara, nantinya stabilitas keamanan wilayah Nusantara akan terancam. Raja-raja di bumi Nusantara ini akan terancam. Dan yang paling dikhawatirkan oleh para wali itu nanti menyebarnya agama Kristen. Itu ada dalam pidato Sunan Gunung Jati. Di naskah apa? Naskahnya naskah Negara Kertabumi
yang ditulis oleh Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Pangeran Wangsakerta. Siapa Pangeran Wangsakerta itu? Cucu dari Sunan Gunung Jati yang ketujuh kalau nggak salah. Naskahnya ditulis tahun 1677. Saya punya naskahnya. Nah, makanya saya juga punya janji terhadap orang-orang Bungko. Ini saya pengen punya waktu khusus untuk menulis Bungko. Nah, apakah kejadian di Jakarta itu tidak ada dalam catatan internasional? Ada catatan internasionalnya. Yang menulis itu edisinya, sayang edisi bahasa Inggris ya. Itu yang menulis itu Armando Cortesal. Armando Cortesal menerjemahkan dari bahasa Porto ke dalam bahasa Inggris. Ya kalau ada yang pinter-pinter mungkin yang mudah sih bahasa Inggrisnya ya, itu bisa. Ya. Akhirnya apa? Diputuskan gabungan pasukan Demak dan pasukan Cirebon untuk menyerang Jakarta. Dan Portugis waktu itu mengirim armadanya di bawah pimpinan Francisco de Sá. Mengirim. Begitu Fatahillah datang ke Cirebon dari Demak, Fatahillah langsung dipeluk oleh Sunan Gunung Jati. Datanglah menantuku, perangilah pasukan-pasukan Portugis itu, babat habis. Siapa pasukan Cirebon yang dikirim? Ki Ageng Bungko, Pangeran Arya Carbon, Adipati Keling, karena yang memiliki kemampuan tempur di bidang laut itu dia. Pasukan angkatan daratnya banyak, ada catatannya semua. Ada catatannya. Akhirnya mereka bertempur. Pertempuran di Sunda Kelapa itu 3 hari. Hari pertama terjadi baku tembak antara angkatan laut kerajaan Portugis dengan Cirebon. Cirebonnya itu yang di darat, Cirebon Demak itu pasukannya di darat, sementara Portugis itu di laut. Terjadi baku tembak sampai sore. Sore ketika matahari terbenam, ditiupkan trompet, pertempuran berhenti. Di hari kedua, pertempuran hanya berlangsung sebeduk. Ketika tengah hari, itu pasukan Cirebon tidak melayani tembakan. Portugis menembakkan meriamnya ke Sunda Kelapa, tapi tidak ditanggapi. Akhirnya Portugis berkesimpulan, wah ini amunisi dari Cirebon sudah habis. Di hari ketiga, Portugis dengan kepercayaan diri yang besar, mereka datang memasuki pelabuhan Sunda Kelapa. Karena mengira pasukan Cirebon sudah habis. Begitu Portugis masuk ke laut, ke daratan, dia tidak akan mengira bahwa orang-orang Cirebon itu punya strategi yang disembunyikan. Siapa pasukan yang disembunyikan? Pasukan dari Ki Ageng Bungko yang bersembunyi di Pulau Undrus. Pasukan Ki Ageng Bungko bersembunyi di Pulau Undrus. Kemudian dari laut itu, yaitu yang kalau di tari Angklung Bungko itu tari bebek moyor, itu berenang, Mbak. Dari Pulau Seribu itu berenang. Kemudian ketika Portugis sudah berada di daratan, dari arah pantai itu diserang habis oleh pasukan Ki Ageng Bungko. Melihat strategi yang tidak diperkirakan, akhirnya Portugis di daratan kocar-kacir. Dan ternyata pasukan darat Cirebon itu bersembunyi. Begitu pasukan Portugis kocar-kacir, akhirnya dihabis. Hanya menyisakan 1 orang yang disuruh hidup. Kamu pulang.
silakan pulang ke Singapura. Nah, sejak kekalahan Portugis di Sunda Kelapa itu, Portugis butuh waktu 100 tahun, Mbak, untuk memperbaiki armada lautnya. Mungkin yang tua ingat, di Bungko itu ada semacam apa ya? Yang pring ketupruk-tupruk itu. Pring ketupruk-tupruk, bumbung gede isi merang. Cilik dipuk-puk, barang gede maju perang. Perang ning Betawi, durung menang, durung balik-balik, metu ngalor, gawa bedil isi pelor, tembak dor. Pak Rajab masih inget moten? Masih ingat. Sekarang masih digekudang nggak anak kecil ini? Kalau orang-orang Bungko itu dulu sadar bahwa dia adalah keturunan angkatan laut, ya, turunan angkatan laut. Nah, di zaman kolonial pun, ini satu yang terakhir ya, itu masih ada kiprah orang-orang Bungko. Ketika Cirebon jatuh ke tangan Belanda, ya, ketika Sultan Matangadi itu dibunuh dan Belanda mengangkat Sultan bukan keturunan Sunan Gunung Jati, salah satu putra mahkota Cirebon keluar, kemudian ke Mertasinga dan ke sini arahnya, ke ke Bungko, ke Indramayu, terus muter. Nah, ada sebuah serangan yang mendadak, ada gerombongan ketuk tilu yang manggung di kebun panggung. Manggung di kebun panggung itu untuk apa? Untuk menghibur Belanda dan orang-orang keraton. Ketika Belanda dan orang-orang keraton yang pro Belanda mabok, itu pasukan ketuk tilu yang golongan Nayaga, ini golongan ini, ternyata dari panggung itu tinggal melempar tombak. Habis itu pasukan Belanda. Akhirnya Belanda ngancamnya apa? Kalau si perusuh ini tidak ditangkap, maka Gunung Jati akan dibombardir. Nah, Pangeran Suryanegara kan karena Gunung Jati itu leluhurnya, akhirnya memerintahkan kepada Kirabid, tolong tangkap Kikolur. Padahal Kikolur itu anak buah dewek. Akhirnya Kikolur ditangkap, kemudian Kikolur itu dieksekusi di Keresidenan. Dieksekusi itu diberondong pakai senjata laras panjang, tidak mati, hanya sobek, dibacok, ditubles, beli mempan. Akhirnya Belanda konsultasi lagi, ya lewat Sultan Sepuh yang diangkat oleh Belanda. Ya manggilnya Caca, ini kalau Gunung Jati dibombardir, apa Caca tidak kecewa? Karena di situ Caca itu leluhurnya di situ semua. Akhirnya ya wis, Kikolur diringkus, dibelenggu, jebur nang laut. Akhirnya Kikolur diringkus, dibelenggu dan dibanduli, dibawa ke laut, kemudian ditenggelamkan. Nah, Belanda kan gimana? Pejuang Kikolur, wah sudah mati tuan. Di sore harinya wayah asar, Pangeran Suryanegara manggil orang-orang Bungko. Wong Bungko, kang ahli-ahli selam, iku jukutan Kikolur. Nah, akhirnya penyelam-penyelam Bungko itu datang beramai-ramai ke tengah laut. Ini Belanda nggak ada yang tahu. Kemudian dibuka. Setelah dibuka masih urip. Jadi di zaman Belanda pun orang-orang Bungko itu punya sumbangan terhadap perjuangan. Nah, kalau leluhur-leluhur Bungko saja itu dulunya hebat-hebat, mengapa yang sekarang tidak meniru? Saya punya semangat, Pak. Ya. Semangat dari Ki Ageng Bungko. Ya sampai sekolah munjuk-munjuk udah deh
itu. Dan banyak di sini juga ada yang dokter. Pak Amin Basir itu dokter. Nah ini Pak Kucarkim juga. Ini ketika memimpin forum kubu banyak ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus. Ya kita bangga dong dan harus mendukung nih upaya beliau. Saya kira usianya masih muda, masih kuat, masih gagah ya. Ya kalau ke level yang lebih tinggi sih sangat pantas kalau menurut saya. Bangga mboten Pak. Misalnya anu wong bungko naik lah beli krungu iki. Bangga mboten Pak, misalnya anu wong bungko naik ke atas. Kula bangga lho. Ya kula bangga ning Pak Kuwu Carkin. Mimpin forum kuwu banyak ide-ide. Ya pun dan dibandingkan dengan yang sebelumnya, Kang sebelumnya ya ruwet. Ini banyak ide-ide baru, nulis buku, seminar. Ya termasuk kula ditembe iki Pak diundang marani desa ditembe. Ya mungkin karena kula duwe sedulur wong Bungko diundang ning Bungko. Lamun duwe sedulur wong Bungko kayak beli diundang ning Bungko. Masih banyak Pak, saya bercerita tentang Bungko beli bakal habis. Pengembangnya bilangane wis gatel. Dilanjut tahun arep dijabe Pak Kuwe. Mungkin di bokat saged disambung sareng pertanyaan, tapi sementawis saking kula semonten green nyuwun agungnya pangapunten bilih wonten kelepatan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Opan selaku narasumber yang baru saja menyampaikan tentang sejarah Desa Bungko atau Buyut Bungko. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Opan. Dan untuk selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Namun acara tanya jawab ada aturannya, tidak boleh meluas dari atau melebar dari acara sejarah ini. Dan untuk penanya hanya 3 orang. Waktunya 5 menit. 5 menit, tidak boleh lebih. Terima kasih. Mangga untuk acara menanya jawab, barangkali ada, mangga silakan menanyakan. Terima kasih Pak Dr. Opan atas waktunya. Tadi sudah jelaskan tentang silsilah atau perjalanan Kisah Benting atau Ki Tayuman, Kisah Bentong. Nah, yang saya pertanyakan, sopo sih bapak ibuwe Kisah Benting Pak? Terima kasih. Mohon maaf Pak Dokter, langsung dijawab atau sekaligus 3 penanya? 3 penanya aja ya Pak Dokter ya. Itu penanya pertama dari Pak Sekdes, itu Pak Tulis Jaso. Mangga untuk penanya yang kedua, barangkali kurang puas atau tentang sejarah Buyut Bungko atau Desa Bungko, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Orban yang kami muliakan, yang saya tanyakan Pak Dokter, Bungko itu kan terkenal dengan angklung bungkonya. Saya ingin penjelasan bahwa asal usul angklung bungko itu memang milik orang Bungko atau dari mana, atau modelnya seperti apa? Apakah memang itu ada sebuah tarian, jenis tarian atau sebuah dan sebagainya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Mangga, barangkali tidak ada, dijawab. Iya, terima kasih atas ini, atas antusias masyarakat Bungko. Yang pertama yang dari Pak Tulis, Pak Sekdes, mohon maaf saya sendiri belum menemukan siapa orang tuanya, mbok bapaknya sinten. Tapi yang jelas dia itu masih keturunan Majapahit. Nah, tidak terlepas dari keluarga angkatan laut dari kerajaan Majapahit. Kemungkinan besar itu wilayahnya Blambangan. Yang kedua, angklung Bungko. Angklung Bungko niku Pak, angklung itu kan kesenian
yang dibawakan biasanya untuk hiburan prajurit. Jadi selesai latihan perang, selesai apa, itu hiburannya angklung. Dan ternyata dalam angklung bungko itu menyimpan berbagai macam sejarah bungko. Kupas saja itu ada tari ayam malas ya. Tari ayam malas itu saya pernah baca, itu ternyata kata Pak Kartani, tari ayam malas ini adalah tari untuk merekam kegagahan Ki Ageng Bungko ketika menumpas pemberontakan Kapetakan. Jadi tadi ada kiprah internasional, kiprah Nusantara, dan kiprah lokal. Satu-satunya orang yang memberontak pada Sunan Gunung Jati itu adalah Jaka Supetak. Siapa Jaka Supetak? Itu orang Kamboja, Pak. Jaka Supetak itu adik dari istrinya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana pernah berkunjung ke Sampah, dia menikahi putrinya Syekh Mustaqim atau Syekh Jati Suara, Nyi Rasa Jati, punya adik namanya Jaka Supetak. Karena akidahnya itu menyimpang dari ajaran Islam, maka diingatkan berkali-kali nggak bisa, sampai mendirikan saingan kekuasaan di Kedaton. Akhirnya ditumpas. Nah, jadi angklung bungko itu merekam sejarah. Nah, pengantin adat bungko kalau bisa dipertahankan. Kalau saya melihat busananya, busana prianya itu seperti busana Arab, itu semakin menguatkan bahwa bungko itu kaitan dengan Arabnya itu sangat kuat. Ya, kebetulan saya sudah ini Pak, bersama Dinas Pariwisata itu sudah merekonstruksi pengantin adat bungko. Kalau kurang, ya mangga itu diperbaiki. Terima kasih kepada Pak Dr. Opan, narasumber atau budayawan Kabupaten Cirebon yang sudah menyampaikan sejarah bungko atau buit bungko, dan terima kasih atas waktunya. Sebelum menutup doa, kayaknya sudah jelas semua ya. Barangkali ada kekurangan nanti tahun ke depan atau kapan nanti mungkin diundang kembali. Untuk acara yang terakhir itu menutup doa, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya.